Kenapa merasa cukup? Itu hal yang susah kita lakukan, Kang. Ada yang disebut hedonic treadmill namanya, atau hedonic adaptability. Jadi beradaptasi terhadap hedon yang terus naik gitu. Pertanyaannya, kenapa orang sulit bersyukur? Sederhana, Mas. Nggak pernah latihan bersyukur masalahnya. Karena syukur itu skill. Oke. Dia bukan given. Kenapa banyak orang justru malah ngerasa kosong dan nggak bahagia di balik zaman yang serba mudah ini? Kita terlalu banyak pilihan, kita akan jadi sulit memilih. Kenapa semua orang seolah-olah kayak menaruh kebahagiaan itu di masa depan? Nanti kalau aku sudah punya uang, nanti kalau aku sudah menikah, nanti kalau aku sudah sukses, aku akan bla bla bla. Karena kekurangan pengetahuan bahwa hidup itu tidak pernah ada di mana-mana kecuali di saat ini. Pengetahuannya mungkin kurang, kesadarannya apalagi gitu. Saat kita bicara nanti tuh nggak ada, Mas. Nanti tuh illusion gitu. Abu Marlow, seorang mantan magician yang kini jadi praktisi kesadaran. Melalui berbagai pembelajaran tentang diri, ia ngajak banyak orang memahami arti kebahagiaan, rasa syukur, dan menemukan makna dari kata cukup. Buat dia, bahagia bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi menyadari apa yang sudah ada dalam diri kita. Kesepian itu kan part dari suffering. Jadi kalau boleh saya simpulkan sederhana, orang menuju enlighten itu nggak bisa kalau nggak melalui penderitaan. So that's why suffering call us back home. Kamu tidak menderita, kamu tidak akan mendapatkan pencerahan. Stop membandingkan. So kita tidak didesain untuk dibandingkan sama siapapun karena emang tidak apple to apple untuk membandingkan kita dengan siapapun gitu. Karena happiness bukan urusan orang mau tepuk tangan buat kita, orang mau merendahkan kita. Happiness is your choice. Ketika aku dijelekin, ketika kita direndahkan, aku masih tetap bisa memilih bahagia kok. Guys, kalau lo suka banget channel Room for Improvement, ada cara yang gampang banget untuk support terus channel ini, yakni dengan subscribe. Karena dengan lo subscribe, lo berarti ngebantu channel ini terus produktif, terus useful, dan juga bantu kehidupan banyak orang dengan konten-konten yang inspiratif. So please, hit that subscribe button. Thank you. Teman-teman, topik dari episode ini penting banget. Kenapa susah banget untuk kita ngerasa bahagia di zaman yang serba mudah? Kalau misalnya aku pengen mengajak teman-teman untuk reflect back gitu ya. Dulu tuh kalau misalnya kita mau kirim pesan, kita mesti pakai postcard, pakai surat. Kita harus datang ke kantor pos, susah banget. Kita harus telepon ke wartel gitu. Dan sekarang gampang banget tinggal kirim WhatsApp atau voice note gitu. Dan kalaupun misalnya kita pengen belanja, dulu mesti desak-desakan, dulu mesti spend a lot of hours gitu. Sekarang kita tinggal pesen secara online. Tapi di balik kemudahan ini, kenapa kita justru ngerasa kosong dan ngerasa susah banget untuk feel happy dan feel grateful? Nah, kita akan ngobrol dengan seorang praktisi kesadaran yang aku yakin teman-teman udah familiar dengan sosok satu ini. Mantan magician. Oh, bukan mantan, karena sekarang pun dia masih juga melakukan magic tricks. Occasionally. Kang Abu Marlow, apa kabar, Kang? Baik sekali. Terima kasih sudah mengundang saya di sini, Mas Rory. Thank you. Terima kasih Senang juga banget, udah happy datang, banget. Kang Abu. Finally berkesempatan buat ngundang Kang Abu, by the way. Thank you. Terima kasih. Aku pengen ngobrol soal profesimu sebagai magician dulu. Ya. Bahwa dulu kalau misalnya jadi magician itu ya kayak Bang Deddy gitu kan. Kalian mencoba untuk meyakinkan seseorang akan sebuah ilusi. That this illusion is real. Tapi sekarang bedanya ini kontras banget sih. Tapi ini kontras yang menurut aku beautiful banget. Cantik banget. Karena sekarang justru ngajarin orang biar tidak terjebak pada ilusi kehidupan. Oke. Jadi dulu menampilkan ilusi, sekarang ngajarin orang biar nggak keluar kejebak dari ilusi gitu. kehidupan benar. Ilusi soal apa ya? Ilusi soal kebahagiaan, ilusi soal kekayaan, ilusi soal penerimaan, soal validasi orang gitu. Boleh diceritain nggak? Dulu nyiptain ilusi, sekarang ngajak orang keluar dari ilusi kehidupan, Kang. Oke, so basically mungkin kalau kita bicara saya di ranah magician tuh kan illusion itu adalah part of magic lah ya. Tapi poin penting kalau mau dilihat dari benang merahnya, sebetulnya bukan masalah illusion, bukan masalah magic dan sekarang apa yang saya lakukan. Source dari passion saya tuh satu, Mas Rory. Entertaining people. Saya tuh punya passion banget untuk mengentertain orang gitu. Termasuk sekarang. Karena buat saya punya satu kegemaran atau sesuatu yang membuat saya bahagia adalah saat orang terasa terentertain oleh saya dan mereka lebih happy dari sebelumnya. That's my goals gitu. Apapun itu kontennya, tapi I'm doing entertaining people gitu. Kalau sekarang entertainnya kayak gimana? Nah,
Kan sebetulnya kalau entertaining itu kan tergantung konteks ya. Ya. Isinya apa gitu. Nah, dulu mungkin saya mengentertain dengan satu theatrical magic. Nah, sekarang saya mengentertain dengan pertanyaan-pertanyaan hidup yang mendalam gitu. Kan sama-sama untuk masuk kepada konteks saya mengentertain. Yang satu adalah menonton di luar amaze. Ya. Tapi sekarang adalah bukan menonton keluar, sekarang adalah menonton ke dalam dirinya gitu. Wow, that's so deep. Kalau dulu saya mengajak mereka menarik diri keluar untuk melihat ilusi di luar, tapi sekarang mungkin saya cuman beda arah, yang asalnya gitu, sekarang gini gitu. Mengentertain dengan ngajarin kita untuk melihat diri kita ke dalam. Yes, yes. Nah artinya benang merahnya sebenarnya bukan pada magicnya sih, karena saya merasa bahwa saya tidak pernah meninggalkan kemagicianan saya sih. Sekarang masih Karena it's part dari hidup lah ya. Karena kan ya balik lagi bahwa saya merasa bahwa hidup ini mempersiapkan kita for the next chapter gitu. Saya perlu jadi magician dulu untuk bisa ke tahap ini. Saya perlu belajar showmanship dulu, saya perlu belajar public speaking dulu, saya perlu belajar semua gitu. Saya belajar drone, TV, tentang broadcasting untuk akhirnya sekarang jadi seperti ini. Ini adalah preparation for next chapter kan gitu poinnya. Nah jadi saya rasa bukan masalah berpindah, tetapi lebih kepada konteks yang berbeda aja sih. Apa titik baliknya, Kang? Titik baliknya adalah ketika di titik puncak, ternyata titik puncak itu tidak selalu menyenangkan karena di titik puncak ternyata kesepian. Di mana pada saat itu kalau bicara dalam konteks karir lah ya, top of the line, materi top of the line, famous top of the line gitu. Ternyata apa yang kita cita-citakan dari lama dan setelah mendapatkan cita-cita itu, ternyata nggak seindah apa yang kita bayangkan gitu. Kang Abu ngerasa kosong waktu itu. Kosong banget. Dan nanti mungkin kita bicara ya bahwa kenapa juga orang sekarang sangat sulit untuk merasa cukup. Karena ternyata yang menarik itu adalah bukan masalah hasilnya, tetapi yang jauh lebih menarik itu adalah bagaimana proses menujunya gitu. Saat kita menujunya tuh bisa excited, kalau udah nyampe biasa aja. Proses beli itu jauh lebih deg-degan ketika udah punya, seminggu handphone baru bisa dilempar loh. Iya. Tapi proses belinya tuh exciting banget gitu. Nah di situ terjadi kalau dalam perspektif otak dopamin efek yang terus meningkat dan seterusnya gitu. Nah tapi balik ke titik tadi ketika kenapa saya berbalik ke sini, karena saya merasa cukup di stage itu dan saya rasa ada next chapter yang perlu saya lebih gali dan saya enough di level ini dan saya perlu naik ke next level gitu. Tapi biasanya orang ada kayak eureka moment gitu ketika dia dari satu titik naik ke titik yang lain itu justru karena bisa jadi penderitaan. Kalau Ya. Kang Abu berarti kan ngerasa kosong dan kesepian begitu ketika di titik puncak. Ya. Tapi ada nggak sesuatu yang menggerakkan untuk gue harus now contribute to as many people as possible karena ada pengalaman, entah itu pengalaman spiritual atau apapun. pengalaman melihat penderitaan apapun itu, ada Ya. nggak? Ya. Tapi Eureka kan moment itu kan. kesepian itu kan part dari suffering, penderitaan. Jadi kalau boleh saya simpulkan sederhana, orang menuju enlighten itu nggak bisa kalau nggak melalui penderitaan. I see. So that's why suffering call us back home. I see. Saat kamu tidak menderita, kamu tidak akan mendapatkan pencerahan. Berarti ketika kita suffering, mungkin itu adalah yang paling pas kita bersyukur. Betul. Karena di balik suffering itu pasti ada sesuatu. Karena kalau pinjam bahasanya Rumi, luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Kalau kamu tidak pernah terluka, kamu nggak akan pernah dapat enlighten gitu. Oke. Balik ke topik kita kan. Terkait dengan banyak orang yang sekarang hidupnya mudah dan mungkin secara financially walaupun mungkin banyak teman-teman yang masih struggling tapi banyak juga yang makin lama kok alhamdulillah makin diberi kemudahan. Kita kirim pesan gampang, kita sekarang mau pesan makanan, pesan barang juga gampangnya minta ampun, utang pun gampang. Tapi difasilitasi ya kan dengan pinjol dan pay later. Tapi by the way, kenapa banyak orang justru malah ngerasa kosong dan nggak bahagia di balik zaman yang serba mudah ini? Oke, dalam struktur hidup, Mas Rory, saya rasa kita nggak bisa lepas dari hukum paradoks. Kan yang berubah bukan kemudahannya juga, tapi gaya hidupnya juga ikut berubah gitu. Maka saat kemudahan naik, gaya hidup ikut naik. Saat berubah nilai yang dulu dapat 1 juta sekarang 10 juta, gaya hidupnya juga ikut naik. Ya itu nanti nggak akan pernah cukup juga sih gitu. Sehingga pertanyaannya adalah konteks kemudahan yang sekarang dirasakan itu adalah tanpa diimbangi dengan kesadaran berkecukupan, nggak akan pernah selesai gitu. Itu satu ya. Oke. Kita akan bahas ini agak multi perspektif ya.
Yang kedua, ada yang namanya choice paralysis namanya. Jadi di tahun 2000 ada satu peneliti Mark Lepper namanya. Dia meneliti untuk membagikan selai gratis, Mas. Ya. Dia di booth A di satu tempat itu selainya sekitar 24 banyak. Di booth B itu selainya cuma ada 6. Yang datang ke booth A itu sekitar 60 orang. Yang datang ke booth B itu yang datang sekitar 30 orang. Tapi pertanyaannya menurut Mas Rory, yang lebih banyak beli di booth A atau di booth B? Di yang banyak atau yang sedikit? Sedikit, karena Sedikit. mungkin ada sense of rarity, That's it. ya kan? That's it. Kelangkaan. Sehingga si choice paralysis ini adalah saat kita terlalu banyak pilihan, kita akan jadi sulit memilih. Dimana sekarang kalau kita bicara tentang semuanya lah, sosial media lah, information. Kita ini kan sekarang lagi masuk ke era overload information kan. Betul. Saking terlalu banyak, jadi sangat sulit untuk memilih gitu. Dan menariknya di penelitian tahun 2000 itu benar, yang banyak dibeli orang justru bukan yang banyak pilihan, tapi yang semakin sedikit. Sedikit pilihan. Gitu. Mas Rudi datang ke undangan, parasmanannya 3 kurang, tapi parasmanannya 100 pusing. Iya, bener. Bener nggak? Parasmanan 3 buset pelit banget nih yang undang misalnya gitu ya. Dan kalau 100 kita langsung bingung gitu. Yang mana dulu Panik. gitu. Nah, that's called choice paralysis gitu. Wow. Artinya sedikit nggak oke, kebanyakan nggak oke juga gitu. Nah, di era sekarang yang kemudahan banyak nggak pernah selesai, kita masuk di era yang namanya choice paralysis ini gitu. Oke. Itu sih. Nah, itulah kenapa kalau saya selalu memberikan garis bawah bahwa di era yang selalu bertumbuh cepat, adaptasi untuk mengenali kesadaran, adaptasi untuk mengenali mekanisme diri itu sangat penting sekali gitu. Aku pengen ke poin yang pertama terlebih Iya. dahulu. Kesusahan kita untuk bersyukur. Ya, Gaji 10 juta, awalnya kita ngerasa, yeay, alhamdulillah, ya, cukup. Tapi Ya. terus akhirnya karena gaya hidup kita naik, Ya. akhirnya jadi kurang. yes, Sudah naik ke 20, akhirnya juga ngerasa kurang lagi. betul. Kenapa merasa cukup? Itu hal yang susah kita lakukan, Kang. Oke, saya balik lagi nih ya. Ada yang disebut hedonic treadmill namanya, atau hedonic adaptability. Jadi beradaptasi terhadap hedon yang terus naik gitu. Nah pertanyaannya, kenapa orang sulit bersyukur? Sederhana mas, nggak pernah latihan bersyukur masalahnya. Nggak pernah latihan bersyukur. Karena syukur itu skill. Oke. Dia bukan given. Dia bukan sesuatu yang aku bisa bersyukur tanpa aku latih. Maka orang yang tidak pernah berlatih bersyukur, dia akan sulit untuk bersyukur gitu. Nah jadi sekarang mau gimana pun keadaannya lebih banyak duitnya, lebih banyak asetnya, tapi kalau dia nggak pernah berlatih bersyukur, maka dia akan terus kurang gitu. Gimana caranya tuh latihan bersyukur, Kang? Nah balik lagi ya, latihan bersyukur itu adalah poin di mana aku tahu bahwa ini adalah bagian dari akunya cukup gitu. Berkecukupan dan menyadari bahwa konteks yang namanya sukses, konteks yang namanya syukur itu adalah aku bisa mengambil sebagian, tapi aku sadar bahwa sebagian yang dititipkan ke aku bisa aku manfaatkan untuk sekitar gitu misalnya, Mas. Makanya kan siapa yang ngomong ya, entah itu saya lupa lah ya, entah itu Microsoft gitu atau Apple gitu ya, entah itu Tim Cook atau siapa saya lupa, tapi dia ngomong ini bagus. Saat kamu semakin kaya, yang ditingkatkan adalah kualitas hidupmu bukan gaya hidupmu gitu. I see. Bukan masalah jadi brand yang naik, tetapi the quality of your life, manfaatnya yang kamu naikkan gitu. I see. Gitu. Jadi saya rasa syukur itu adalah suatu skill yang perlu kita sadari bahwa aku tahu tingkat cukupku di mana gitu. Contoh gini mas, orang makin banyak uang itu kan sebetulnya kebutuhannya nggak terlalu makin lebih banyak untuk surviving misalnya. Betul. Makan tetap 3 kali misalnya. Betul. Cuman orang yang duitnya banyak sama orang yang duit pas-pasan, dia punya pemilihan yang beda aja. Kalau duitnya banyak, dia bisa milih lebih luas. Duitnya dikit, ya mungkin cuma itu aja. Tapi kan sebetulnya basic kebutuhannya makannya 3 kali gitu. Bukan berarti penghasilannya jadi lebih gede, makan harus jadi 10 kali kan. Misalkan gitu. Ya. Nah jadi saya rasa Makes sense. adaptif dari konteks di mana know your worth gitu, di mana aku tahu di mana pasnya aku, dan semakin kita mencari sesuatu yang tidak pernah cukup, semakin kita nggak akan pernah bisa menikmati hidup sih. Tapi Kang, ada nggak step by step untuk kita belajar merasa cukup? Oke, Kang Abu tadi bilang bahwa kita harus tahu ibaratnya kayak standar kita, Ya. cukup kita di mana Yes. gitu.
Tapi perbandingan itu akan selalu ada. Betul. Apalagi tidak hanya perbandingan dari teman-teman ngumpul kita, ring satu kita, tapi perbandingan dengan sosial media yang akhirnya awalnya kita ngerasa cukup, tapi karena melihat orang lain, jadi nggak pernah cukup. Dan Betul. pengen lagi. Betul. Aku sudah tahu titik cukupku di sini, tapi ketika ngelihat orang lain kok keren ya pakai itu, kok bagus ya punya ini, Yes. kita akhirnya jadi nggak ngerasa cukup lagi, Kang. Benar. Ada nggak tips yang praktis agar kita tetap stay di definisi cukup kita sendiri? Praktis kan? Stop membandingkan. Selesai. Jadi kalau tadi bicara bahwa bagaimana kita mau belajar skill untuk bersyukur, stop membandingkan. Karena basic design dari yang namanya manusia, Mas, kita semua tuh unik dan otentik. Ya. Nggak ada duanya. Kita tuh special edition yang memiliki journey-nya beda, uniqueness-nya beda, authenticity-nya beda. So kita tidak didesain untuk dibandingkan sama siapapun karena emang tidak apple to apple untuk membandingkan kita dengan siapapun gitu. Kenapa? Bagaimana kita mau membandingkan ketika saya bibitnya melon, dia bibitnya strawberry? Betul nggak? Ya. Kalau kita bicara melon tuh, kalau sebelah nama pohon strawberry misalnya, nggak pernah, duh enaknya dia lebih merah dari gua, enggak gitu. Pun sebaliknya gitu, dia kayaknya lebih bulat deh, lebih gede deh, enggak. Karena mereka setia dengan benihnya, mereka setia dengan jati dirinya Ya. untuk bertumbuh sesuai dengan nature-nya gitu. I see. Nah, jadi saat manusia keluar dari nature-nya, terjadi chaos. Makanya, saat membandingkan yang terjadi adalah depression. Selalu merasa kurang, Tuh. dan konteksnya adalah nggak fulfill gitu. Ya, ya. Dan kekurangan orang sekarang tuh bukan masalah kekurangan hiburan, kekurangan ruang, tapi kekurangan untuk merasa memiliki makna dan pulang sebenarnya. Karena kenapa? Choice paralysis tadi lagi. Ya. Terlalu banyak Banyak yang bisa pilihan. dibandingkan gitu. Betul. Kang, aku sekarang akan sedikit geser ke soal kebahagiaan ya. Karena aku bikin kayak small survey. Aku tanya ke orang-orang, Ya. ke lingkungan terdekatku gitu. Pertanyaan simple. Are you happy? Gitu. Rata-rata yang aku tahu, yang aku baca, mereka bilang, yes, I am happy, tapi deep inside aku tahu sebenarnya mereka nggak happy. Yes. Kalau gitu langsung pertanyaannya, kamu bisa pura-pura bahagia nggak? Gitu. Exactly. Kenapa sekarang orang kayak cenderung pura-pura bahagia daripada real bahagia? Menurutmu Ya. kenapa? Karena mungkin orang nggak bisa bedain mana bahagia dan mana senang. Mana happiness, mana pleasure gitu. Di mana ada kebahagiaan, di mana ada kesenangan. Di mana konteksnya bahwa orang banyak mencari kebahagiaan, padahal bahagia itu bukan untuk dicari. Tapi, You are happiness what you see. Kamu tuh udah bahagia tanpa apa-apa, tapi tertutupi oleh semua keinginanmu gitu. kesenangan itu. Ya artinya kita tuh kebahagiaan yang tertutup oleh kebanyakan mau-mau, keinginan dan seterusnya gitu. Ya, ya, Nah, saya mau balik dari side yang sebelah sini nih, Mas. ya. Let's say kita ngomongin problem. What's the meaning of problem sih? Cuman satu kok. Orang ngomong banyak masalah, banyak problem. Enggak, problem itu cuman satu. Apa yang aku inginkan, nggak kejadian, selesai. Betul nggak? Yang membuat tidak bahagia itu adalah keinginanku nggak kejadian. Pertanyaannya dia nggak bahagia bukan keinginan yang nggak kejadian. Berarti keinginannya yang tidak selaras dengan kenyataan. Artinya dengan kata lain, yang merampas kebahagiaan kita itu adalah keinginan kita untuk mendapatkan, Iya. bukannya mensyukuri atau merayakan apa yang sudah kita punya. Itu salah satunya. Tapi poin yang lebih dalam lagi adalah orang tidak akan pernah bahagia kalau dia tidak pernah menerima kenyataan hidup gitu. Maka bahagia itu bonus, Mas, nggak usah dicari. Belajarlah menerima. Karena saat kita tidak bisa menerima, kita nggak akan mungkin bahagia gitu. Jadi orang mencari bahagia, tapi nggak belajar penerimaan. Orang pengen buahnya, tapi nggak mau nanamnya gitu. Akhirnya orang terus-terus mati-matian nyari bahagia, tapi nggak pernah belajar skill, balik lagi, tentang acceptance gitu. Bagaimana dengan misalnya pendapat, ya aku pengen bersyukur, tapi aku masih pengen untuk naik lagi karirku, naik lagi penghasilanku, aku punya ambisi ini itu. Ya. Itu berbeda dengan tidak bersyukur kan, Kang? Oh beda, gini, ketika kita menginginkan lebih baik, itu adalah passion kita untuk bertumbuh. Tetapi saat aku ingin lebih baik dan aku mengunci hasilnya harus seperti itu, dan aku menolak kenyataan prosesnya, problemnya ada di situ gitu. Bahwa keinginanku ingin lebih baik, lebih tinggi, lebih banyak, that's good. Tapi saat kenyataannya nggak sesuai dengan ekspektasi, permasalahannya ada di situ gitu.
Gitu sih intinya. Nah jadi kalau mau pakai bahasa gampang gini Mas Rodi. Ada 2 tipikal orang. Ya. Satu, orang di mana menyimpan remote control happiness-nya di orang lain. Ya, ya. Aku happy kalau dia memuji, aku nggak happy kalau dia menghina. Means, kebahagiaannya itu ditentukan oleh faktor Orang lain. eksternal. Ya, betul. Betul nggak? Betul. Ini yang disebut dengan victim mode. Orang yang mental korban tuh kayak gitu. Jadi dia akan terombang-ambing oleh situasi, oleh kondisi, oleh circle-nya. Dan dia berusaha mati-matian ngerubah orang lain untuk mengerti aku. Dan sampai kapanpun nggak akan pernah kejadian dan nggak akan pernah mendapatkan yang namanya happiness gitu. Kenapa? Karena happiness bukan urusan orang mau tepuk tangan buat kita, orang mau merendahkan kita. Happiness is your choice. Dari dalamnya. Dari dalam. Ya. Ketika aku dijelekin, ketika kita direndahkan, aku masih tetap bisa memilih bahagia kok. Iya. Bukan urusan dia mau memuji atau tidak. Kenapa? Karena saat kita lepas dari mental korban, kita punya freedom yang dimana jangan pernah menyimpan remote control happiness kamu di orang lain. Take it back gitu. Kalau Mel Robbins bilang, let them, Let biarin them. aja mereka. Biarin aja mereka. Karena mereka nggak tahu kita kok. Nggak ngerti-ngerti amat kita kok. Yang mereka sampaikan ke kita adalah narasi mereka, karangan mereka, khayalan mereka, yang itu sama sekali bukan kita gitu. Dan bisa jadi mereka membuli atau mengeluarkan unek-unek itu ke kita karena mereka sedang projecting their valor atau rasa sakit mereka sendiri sebenarnya. Udah pasti. Hidup mereka yang pahit misalnya. Gak mungkin teko yang isinya kopi keluar teh itu nggak mungkin. Tidak mungkin orang kata-katanya keluar yang namanya indah kalau jiwanya penuh dengan kebencian gitu. I see. Kalau saya cuma punya gelas mas, saya cuma bisa ngasih gelas sama Mas Rory gitu. Dan kalau orang cuma punya kebencian, dia hanya bisa memberi kebencian sama kita. Orang itu yang dia punya. Betul. Jadi kadang ketika orang ngeluarin pernyataan negatif atau membuli, seharusnya kita kasihan sama mereka ya Kang. Iya, that's it. That's it. Kang, kenapa semua orang seolah-olah kayak menaruh kebahagiaan itu di masa depan? Nanti kalau aku sudah punya uang, Iya. nanti kalau aku sudah menikah, Iya. nanti kalau aku sudah sukses, aku akan bla bla bla. Iya. Kenapa kita tidak bisa menaruh kebahagiaan kita di now, sekarang? Karena kekurangan pengetahuan bahwa hidup itu tidak pernah ada di mana-mana kecuali di saat ini. Pengetahuannya mungkin kurang, kesadarannya apalagi gitu. Saat kita bicara nanti tuh nggak ada mas. Nanti tuh illusion gitu. Karena life is all about happening right here, right now. Now. Membuat planning that's good, tapi jangan hidup di masa depan. Karena kita nggak pernah hidup selain hanya di sini. Kita tuh nggak bisa kabur dari sekarang kok gitu. Kita belajar dari angkot mas. Di tulisan angkot tuh di pintunya suka ada tulis. Hari ini bayar, besok gratis. Iya. Ya akan bayar terus hari ini. Karena nggak pernah ada hari besok. Life is all about today. Now. Sekarang gitu. True. Sehingga saat kita bicara kalau nanti nggak akan kejadian lah. Kalau nanti uangnya udah 10 miliar baru aku sukses. Dia dapat 9,8 miliar dia nggak akan Belum pernah sukses. ngerasa sukses. Kenapa? Nanti kalau udah perfect tadi gitu. Artinya untuk kita bisa merasa now, gimana caranya? Sadar bahwa masa depan dan masa lalu tuh yang satu udah jadi memori, masa depan itu adalah ilusi. Acceptance, balik lagi. Sadar bahwa, gini mas, kita tuh sama simpanse tuh cuma beda 1,23%. Perbedaannya cuma ada 2. Kita dikasih tools yang namanya memory dan imagination. Di mana tools ini adalah paradoks. Ya. Paradoksnya adalah satu sisi bisa membangkitkan, satu sisi bisa membunuh. Banyak orang hari ini yang terbunuh karena memori masa lalunya belum selesai. Problem 5 tahun yang lalu masih hidup hari ini, masih nggak nyaman karena masalahnya 5 tahun yang lalu. How come? Menyiksa nggak kira-kira? Sangat menyiksa. Yang lebih bahaya lagi belum kejadian, udah kesiksanya sekarang. Oh iya. Kita tidak hanya carry over trauma di masa lalu sehingga mempengaruhi hidup kita sekarang, tapi kepikiran juga masa depan belum kejadian mempengaruhi kita. Mempengaruhi saat ini. Anxiety. So, bagaimana caranya? Sadar bahwa masa depan dan masa lalu hanyalah permainan pikiran. That's not real. That's called illusion kalau tadi bicara illusion. Yang real adalah now. Now. Here and now. Yang real adalah saya lagi ngobrol sama Mas Rory bahwa tadi saya macet, bahwa tadi pagi ini, bahwa that's memory. Bahwa nanti jam 2 saya harus ke tempat lain, apa dan lain. Saya nggak harus risau kemacetan abis ini. Saya pikirin sekarang kan. Saya nggak harus mikirin bahwa nanti jam 5, jam 4 saya harus intermittent fasting, buka pakai apa. Nggak harus dipikirin sekarang kan. So that's why kita perlu, satu hal yang saya rasa, kita sangat perlu memanage pikiran kita. So,
Cara yang paling sederhana adalah untuk bisa right here, right now, kita perlu ngerti how the mind works. Bagaimana sih pikiran kita bekerja? Bagaimana kita sadar pikiran kita lagi ada di masa depan atau di masa lalu? Dan bagaimana kesadaran kita untuk menyala, untuk membuat masa depan dan masa lalu disadari bahwa hidup ini cuma sekarang gitu. Oke. Itu sih. Nah ini kalau ngomongin how the mind works, kita bisa ngomong 3 jam sih. Ayo aku jabanin. Oh enggak sih. Kita taruh di sini 3 jam sampai pegel semua ya. Oke. Kang, ini sosial media aku selalu percaya kayak pedang bermata dua sih. Di satu sisi ya kita bisa produktif, kita bisa menghasilkan, kita bisa cari duit dari situ. Tapi di sisi lain, ini kan terfilter, terkurasi. Kita hanya ngelihat yang bagus-bagusnya aja gitu. Kita jarang melihat orang breakdown, orang desperate, orang nangis senangis-nangisnya di sosial media. Nah, tapi dengan fakta bahwa sosial media itu terkurasi hanya yang indah-indah aja, sebenarnya apa yang dirampas sosial media dari hidup kita, Kang? Kebahagiaan, rasa cukup, atau rasa syukur? Apa yang dirampas sosial media dari kita tanpa kita sadari? Satu mas, attention. Atensimu yang dicuri habis-habisan sama sosial media. Maksudnya Jangan lupa, gimana tuh? kita punya atensi. Di mana atensi kita pergi, energi kita mengalir ke situ. Betul. Saat energi mengalir ke situ, kita wasting a lot of energi ke situ, maka kita bisa bocor energi karena atensi. Makanya orang yang tidak bisa mengontrol atensinya, dia pasti tidak bisa mengontrol hidupnya. Makanya kenapa kalau dalam bahasa Inggris, attention itu harus dibayar, pay attention. Attention itu sekarang menjadi salah satu mata uang mas, currency. Menarik. Karena saat attention kita terdistract, energi kita terpecah, kita nggak bisa fokus, itu yang akan membuat tadi tuh dampak-dampaknya nggak bisa bersyukur, membandingkan terus karena kita nggak punya attention gitu. Nah jadi kalau pertanyaannya tadi sederhana bahwa apa yang dirampas dari sosial media itu adalah tempat untuk bagaimana kita berlomba-lomba mendapatkan atensi. So that's why Betul. orang bisa mati-matian untuk mendapatkan atensi karena currency-nya likes, comment, ujungnya monetizing-nya ada di situ gitu. Di satu sisi kita berlomba-lomba mencari atensi, tapi kita sendiri kehilangan atensi diri kita. That's it. Nah, saya mau ngomong dari tahapan evolusioner, Mas Rory ya. Bumi ini semesta ini ada 13,8 miliar tahun yang lalu. Matahari baru 5 miliar tahun yang lalu, bumi 4,6 miliar tahun yang lalu. Manusia modern Homo sapiens itu baru ada 300.000 tahun yang lalu. Sosial media itu baru ada berapa tahun sih, Mas? 10 kali ya. That's it, 20-25 tahun. So, smartphone berapa sih? Jadi kalau dalam 24 jam penciptaan ini, manusia itu baru ada 3 detik yang lalu, sosial media itu baru ada beberapa milisecond yang lalu. So this is something new. Artinya, otak kita dengan kemajuan teknologi nggak selaras gitu. Makanya jangan heran kalau orang punya smartphone tapi nggak smart-smart amat gitu. Mau ganti yang episode edisi terbaru tetap aja gaptek. Karena kapabilitas otaknya masih menggunakan survival mode gitu. Dulu zaman berburu pengumpul, nenek moyang kita karena urusannya cuma survival dan urusannya cuma nyari makan, berburu, itu dia ngelihat singa tuh takut gitu. Sekarang singanya udah nggak ada, dia ngelihat postingan temennya yang lagi healing, dia ngerasa terancam. Langsung deg-degan. Panas gitu. Dan otak kita belum terlalu siap sih untuk menghadapi percepatan teknologi yang sedramatis ini gitu intinya. Oke. Ini juga mungkin sedikit kembali ke soal membandingkan ya, Kang. Itu aku pertanyaan tadi, kenapa ketika kita ngelihat orang lain merasa hidupnya indah, orang lain ngerasa beli sesuatu atau mencapai sesuatu gitu, kita langsung deg-degan, kita langsung panas, kita langsung rasa insecure. Sebenarnya apa yang terjadi pada pikiran dan badan kita, Kang? Oke, sebelum aku ke situ kita ngomongin dulu platformnya ya. Ada pertanyaan menarik Mas Rory. Internet itu membuat kita semakin luas atau semakin sempit sih? Semakin luas in terms of knowledge kali ya. Oke, itu kan kelihatan ya. Kelihatannya. Mas Rory kalau nge-googling, berapa kali Mas Rory ngelihat page 3-nya Google, page 4, page 5? Oh jarang, hampir nggak pernah. So that's why ada anekdot bahwa simpanlah rahasia terbesarmu di page 2 Google karena orang nggak akan ngelihat ke situ. Oke? Premisnya adalah berarti orang nggak pernah ngelihat page 2 dan yang dilihat page 1 berarti nomor 1 langsung jadi referensi jawaban, benar nggak? Betul. Page 1-nya Google semuanya adalah dagangan, which is algoritma di situ. Iya sih. Artinya apa? Internet
belum tentu membuat kita semakin luas karena internet akan menyodorkan apa yang kamu suka, namanya algoritmik. I see. Jadi kalau Mas Rory suka olahraga, suka sport, itu tiap hari yang dikasih. Iya, betul. Berarti kan kita disodorkan tanpa sadar. Artinya saat disodorkan yang kita suka, kita nggak tahu yang kita nggak suka loh. Itu satu. Yang kedua, internet itu ada yang disebut namanya echo chamber. Betul. Ya. Atau disebut juga filter bubble. Kita ini dikuasai banget loh sama algoritmik ini. Gini, ini paling mencolok saat kejadian waktu Pilpres sih. Dua kubu yang suka sama kubu ini suka sama, dua-duanya dikasih berita bagus dan buruk dari kubu sebelahnya. Betul, echo chamber. Ya. Echo chamber. Ruang gemanya di situ-situ terus gitu. Jadi orang merasa masuk internet makin luas, padahal dia makin sempit karena dia nggak tahu apa-apa tentang sesuatu yang dia nggak suka gitu. Oke. Nah itulah again ya, kalau kita ngomongin tentang semuanya, it's called paradox memang. Tapi balik lagi, kenapa kita ngerasa deg-degan dan nggak suka dan langsung insecure, Kang, ketika ngelihat orang lain bahagia, mencapai sesuatu? Balik lagi, si otak kita, Mas, itu tuh semua kan konteksnya cuma survival mode kan. Betul nggak? Makanya kita punya emotion. Saat ada orang yang lebih dari aku, satu, perasaan terancam itu ada. Wah, gua lebih gini nih. Kenapa? Ada perbandingan. Emosi nyala nggak kira-kira? Nyala dong. Sama kayak dulu waktu berburu pengumpul tuh kan ancaman aku nggak bisa makan, aku harus berburu gitu. Ancaman aku harus bersama terus, aku harus menjaga komunitas terus gitu. Aku harus punya power terus, macam-macam gitu. Nah artinya tubuh kita ini merespon. Jadi tubuh merespon, pikiran merespon, rasa merespon, ini semuanya merespon gitu. Nah otak emosi kita jauh lebih cepat melakukan respon daripada akalnya. Pikiran kita, oh wow. So that's why Really answers. orang posting dulu baru mikir. Iya Mas, orang tuh ngomong dulu baru mikir. Kenapa? Karena kecepatan emosi lebih cepat daripada critical pikiran. thinking. Oh iya. Iya. Karena jempol itu lebih cepat jempol itu lebih dekat dari handphone daripada otak masalahnya. Jadi gini nih. Tapi ini menarik. Kalau tadi kan lebih ke misalnya orang liburan, healing atau achievement gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat postingan orang, kita melihatnya sebagai pesaing misalnya. Konteksnya, aku adalah penyanyi mungkin paling top saat ini. Kemudian bermunculan penyanyi-penyanyi baru yang aku ngerasa dia adalah kompetitor kita. Yes. Itu satu. Aku misalnya ahli dalam bidang sesuatu, kemudian ada content creator yang dia juga ahli bidang yang sama. Aku ngerasa dia kompetitor aku dan aku ngerasa terancam gitu. Ya. Apakah itu normal? Dan bagaimana kita caranya untuk ibaratnya kayak menurunkan sense of competition kita sehingga ketika kompetitor bermunculan ya udah biarin aja, let them. Karena tujuan aku sesuatu yang lebih besar, yakni misalnya mengempower masyarakat Indonesia. Biar itu muncul, gimana tuh caranya? Oke, kita tuh nggak bisa lepas dari genetik kompetisi, Mas. Karena dulu kalau nggak berkompetisi kita nggak hidup. Competition adalah bagaimana kita survive sepanjang hidup kita adalah surviving with competition. Tapi dulu orangnya dikit, sumber makanannya juga nggak banyak, berkompetisi ya wajar. Ya. Sehingga sekarang perubahan zaman, kompetisi udah nggak zaman sih sekarang. It's time to collaboration. Karena udah bukan untuk berkompetisi juga sih sebenarnya sekarang gitu. Karena semua resource udah oke kok. Ngapain berkompetisi lagi selama kita masih bisa berkolaborasi gitu misalnya. Oh, that's a good Tetapi basic nature kompetisi kita nggak akan pernah hilang. Itu nomor satu. Basic nature kita nggak pernah hilang. Nggak bisa hilang. Karena itu ada di dalam genetik kita kan. Betul. Berkompetisi itu adalah part dari survival mode kita. I see. Mau nggak mau, suka nggak suka. Nah, pertanyaannya adalah kita mau diatur sama kompetisi itu atau kita yang mau mengatur genetik kita untuk kita bisa make a good life. That's your choice. Yang kedua sih. Yang kedua. Nah, saya masuk ke perspektif yang lain nih ya. Orang itu berpikir kompetisi itu adalah mengalahkan satu sama lain. Iya. Padahal kompetisi dibuat bukan mengalahkan. Sebagai contoh, petenis amatir kompetisi sama petenis profesional. Ini bukan untuk saling mengalahkan, supaya amatir punya skill profesional. Dia saling belajar sebetulnya. To compete itu to learn each other sebenarnya, bukan untuk mengalahkan sebenarnya. Nah sekarang yang lucu, kompetisi itu saling mengalahkan satu sama lain, tapi bukan untuk tumbuh bersama gitu intinya. Nah berarti kan tergantung perspektif. Nah yang ketiga, ini saya rasa yang paling esensial sih.
Di luar diri kita semuanya netral, Mas. Yang membuat tidak netral adalah bagaimana aku memaknainya. So your perspective kita yang membuat konten itu baik atau buruk, oke atau enggak, itu bukan kontennya. Tergantung kita memaknainya. Wow. So yang jadi problem adalah bukan kontennya, bagaimana kamu memaknainya. Correct. Benar. Betul nggak? Ada orang sekarang, misalnya nih, kan ada pepatah bilang bahwa berilah dengan tangan kanan, tangan kiri nggak usah ketahuan. Ya. Benar nggak? Betul. Terjadi, Mas. Tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak ketahuan. Tapi di posting semua followersnya tahu. Benar. Tangan kiri nggak tahu sih. Kalau hatinya julid, flexing nih. Iya. Padahal kita nggak pernah tahu niat orang ini adalah mau menginspirasi, ayo dong berbuat baik. Kita nggak pernah tahu. Oke. Berarti saat kita melihat, itu tergantung apa? The quality of your soul sih. Benar. Dan bagaimana kita membuat suatu pemaknaan terhadap kenetralan sesuatu yang ada di luar diri kita gitu. Dan balik lagi tadi ke kesimpulan kita bahwa ketika diri kita penuh negativity, yang kita keluarkan ya akan sesuatu hal yang negatif. Kita melihat apapun pasti dari POV negatif. Pasti. Jadi semuanya tergantung perception. Oke. Perception tergantung information. Oke. Information tergantung lingkungan. Oh nanti muter tuh. Karena kan diri kita tuh kompleks, Mas. Who really am I sih? Gitu. Apakah aku yang lagi marah? Nggak marah selalu. Apakah aku yang lagi benci? Nggak benci selalu. Nah itulah kalau dalam bahasan keseharian saya adalah, yuk kita tahu the truth you tuh yang mana sih gitu. The real consciousness tuh yang mana sih gitu. Kang Abu, menurut Akang sekarang banyak orang memang benar-benar bahagia atau kebanyakan orang ingin terlihat bahagia? Aku belum survei sih. Tapi kalau Tapi dari dari skala-skala lah ya. Ini skala yang sangat terbatas bahwa ya mungkin orang sekarang banyak yang lebih pura-pura bahagia sih. Pretending, nggak usah ngomongin gitu lah. Pretending to be okay dan dia nggak sadar kalau dirinya nggak okay gitu. apa yang menjadikan mereka seperti itu? Kita seperti itu. Ya balik lagi karena dia nggak ngerti mekanisme perasaannya, dia nggak ngerti mekanisme dirinya, dia mungkin kekurangan pengetahuan tentang dirinya, dia mungkin mencapai meraih keluar tanpa mengenal siapa yang ada di dalam. Akhirnya dia nggak kenal siapapun sama dirinya gitu. Karena saat kita terlalu sibuk menilai orang, Mas, kita kekurangan pemaknaan tentang diri sendiri gitu. Makanya, let's say salah satu yang paling sederhana adalah mungkin tidak banyak menggunakan pikiran. Tidak banyak menggunakan daya kritikal berpikir gitu. Kan saya sering ngejokes ya sama teman-teman, lu tuh sering mikir atau banyak pikiran sih gitu. Kan dua hal yang berbeda ya. Iya, benar. Jawaban paling banyak pikiran. pikiran, ya. Orang yang banyak pikiran nggak mikir. Dia merasa lagi berpikir. Betul. Tapi dia kan muter-muter di situ terus. Jadi gitu. overthinking itu sebenarnya kita nggak lagi mikir, kita banyak pikiran. Iya. Dan yang menarik pikiran tuh nggak pernah banyak, Mas. How come pikiran banyak? Coba, sekarang Mas Rory mikirin dua hal sekaligus dalam satu waktu yang sama, bisa nggak? Susah. Nggak bisa. Susah. Nah, so pertanyaannya yang tadi saya bilang, ketika kita nggak ngerti how the mind works, bagaimana pikiran bekerja, kita nggak akan bisa mendirect pikiran dan pikiran yang mendirect kita gitu. True. Artinya bahasa gampangnya adalah kenapa orang sekarang mungkin lebih banyak yang terlihat pura-pura bahagia karena dia nggak kenal sama pikirannya, nggak kenal sama emosinya, nggak kenal sama perasaannya, nggak tahu cara bagaimana mekanisme dirinya ini terjadi gitu. Know nothing about self, Wow. alienated di dalam rumahnya sendiri gitu. Wow. Gitu. Dan mungkin juga satu lagi, tidak here and now. Itu udah jadi simptom paling tinggi aja. Simptom paling tinggi. Oke. Dan here and now itu sekarang barang yang mahal, Mas. Spend dari orang mau melakukan fokus. Ikan koki itu bisa fokus 9 detik, manusia tuh 8 detik, Mas. Oh iya. Kita tuh 3, 4, 5 udah lagi fokus, udah pengen ngeliat WhatsApp lah, pengen gini. Iya, pengen benar. Lagi mandi udah mikirin kantor, di kantor mikirin makan siang mikirin klien, ketemu klien mikirin kapan pulang di rumah mikirin kantor lagi. Nggak pernah fully antara body, mind, soul dalam satu tempat. Itu sekarang barang mahal banget gitu. Oke. So that's why balik lagi sih, to be simple, gimana cara kamu bisa bahagia? Belajarlah fokus. Start with fokus. Karena orang yang lebih fokus akan cenderung jauh lebih bahagia daripada yang nggak bisa fokus. I see.
Guys, gue harap lo suka banget dengerin episode ini. By the way, episode ini tidak hanya bisa disimak melalui YouTube, tapi juga melalui Spotify. So please follow Spotify Room for Improvement dan jangan lupa kasih bintang 5 ya. Yuk kita lanjutin lagi obrolannya. Kang, aku pengen sedikit geser sekarang. Ini masih berhubungan dengan ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. Tadi kita sudah sedikit menyinggung soal Let Them, Mel Robbins bukunya gitu. Tapi tetap saja setelah kita konsumsi podcast, konsumsi buku, kita tetap aja pada pemikiran yang sama bahwa kita tidak suka ketika orang lain tuh nggak suka sama kita. Kita benci the idea that we are hated by people gitu. We are misunderstood by people. Kenapa kita benci ketika orang lain nggak suka sama kita? Kita takut ketika orang lain nggak suka sama kita, Kang. Ya, karena orang yang sering baca buku, sering nonton podcast, dia meningkatkan pengetahuannya, tapi dia tidak merubah sistem syarafnya. Dia tidak merubah kebiasaannya. Dia tidak merubah cara bagaimana berpikirnya. Karena pengetahuan yang nambah, belum tentu merubah kebiasaan. Lagi mana mau berubah orang habis nonton podcast hafal tapi nggak dikerjain kok. Orang ikut seminar, dikerjainnya cuma waktu seminar, besoknya nggak dikerjain lagi. Karena we are what we repeat anyway, Mas. Untuk membentuk dan menjadi sesuatu, itu bukan single button, jadi, tapi itu adalah perpetual, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang untuk melatih kita. Jadi kata kuncinya adalah kenapa begitu? Karena orang tidak berlatih. Orang merasa tahu, gini, tahu resep makanan, belum tentu bisa cara memasaknya. Apalagi tahu rasanya belum tentu gitu. Itu satu. Nah, contoh, kita tuh secara otomatis merespon segala sesuatu tuh pakai emosi, Mas. Dan emosi itu berkaitan sama tubuh kita gitu. Dan itu berkaitan sama sistem syaraf kita gitu. Artinya, kalau kita tidak melatih sistem syaraf kita untuk bisa lebih menerima, mau 100 buku dimasukin ke otaknya, syaraf ini akan merespon dengan cara yang sama. Pertanyaannya adalah ketika kita sudah nambah pengetahuan, jadi baca buku, podcast, nonton film, kita explore the world misalnya, biar sistem pikiran kita ikut improve, ikut berubah, apa yang harus kita lakuin? Ya, pertama, Mas, ini kameramen maaf ya, nggak maksud ya. Ini kemarin kita ngebahas dana darurat ya, atau investasi, aku tanya ke produser dulu, udah buka? Belum. Ya, ini ngomongin fakta aja sih gitu. Karena segala sesuatu bentuk itu tergantung kita mau put fokusnya di mana, Mas. Iya. Itu poinnya. Nah, sekarang kita lihat gini. Informasi masuk ke pikiran kita. Pikiran meregulasi. Tapi pikiran itu tidak akan pernah bisa merubah diri kalau dia tidak embody kepada tubuh kita. Berarti kan perlu ada installment antara knowledge dengan habits. Betul. Kan itu poinnya. Jadi kalau mau pakai bahasa sederhana ginilah. Kalau kita mau berubah dengan pengetahuan yang kita punya, belajarlah berubah dari metode reaktif menuju kepada responsif. Less react. Present dulu. Bersaksi dulu. Jangan terlalu cepat menilai. Karena boleh jadi ketika kita terburu-buru mendengar dan melihat, penilaian kita tuh nggak objektif. Karena ada noise emotion di situ, ada noise persepsi di situ. Makanya kalau ada dalam bahasa yang lebih dalam, look and look again. Sebelum kamu ngomong, pastiin dulu, is this good? Really good? That's it gitu. Artinya apa? Menyimpan sebuah jeda dari sebuah peristiwa dan keputusan gitu, Mas. Dan saat kita mengambil keputusan, nggak ada yang bisa dibalikin lagi. Kenapa? Karena keputusan sudah menjadi sebuah radiance dari energi yang kita siap-siap menerima jatuh tempo akan kembali sama kita gitu. True. Karena segala apa yang kita udah tanam, nggak bisa diandu gitu. Iya. Kita akan siap menerima konsekuensinya. Life is all about consequence kan. Dalam artian, hidup ini adalah bagaimana kita tabur tuai dalam konsekuensi gitu. Ini sebelum aku ke segmen terakhir, Kang. Jadi, mindset apa yang membuat seseorang akhirnya bisa berkata, saya tidak harus disukai semua orang untuk merasa bahagia dan berharga. Apa yang harus kita tanamkan bahwa it's okay loh, aku being misunderstood by people, aku disliked by people. Apa yang harus kita tanamkan? Oke, belajarlah untuk menerima kenyataan bahwa tidak mungkin semua orang akan suka sama kita, titik. Once kita berusaha untuk disukai sama orang lain, lagi nyari barang yang nggak ada. Lah, nyari barang yang nggak ada, terus dicari, ngapain gitu? Ya.
Betul nggak? Itu nomor satu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks bahwa mengontrol orang lain itu juga sesuatu yang sangat nggak mungkin gitu. Karena ini kita tuh nyari yang nggak ada terus, berharap ada, kan nggak make sense, Mas. Gitu. Artinya, ayo kita sadar, segimanapun keinginan kita, yang akan menang dalam hidup itu adalah kenyataan dan fakta. Selesai. Ya. Bukan apa yang kamu pengen, bukan apa yang kamu yakin, tapi adalah kenyataan yang nggak mungkin kita akan tolak gitu. Oke. Itu satu. Makanya saya balikin nih, ngomongin lagi happiness. Kalau hidup pengen lebih bahagia, nomor satu, nggak usah ngerasa penting lah. Itu penting banget sih. Kadang-kadang kita ngerasa kita paling penting. Oh, di penting dunia banget sih. Kita lihat gini lah, Mas. ini. Gila hormat. Nanti itu turunannya. Nih ya, kita ngomong di skala yang lebih gede. Ya. Kita tahu bahwa the entire universe, Ya. yang baru kita ketahui sekarang itu baru 4%, Mas. Dari segede-gede universe ini gitu. Nah sekarang kita ngomongin galaksi, kita bandingin sama matahari, kita bandingin sama bumi. Jadi kalau kita ngomongin dari semua universe, bumi itu cuman, ya anggap seruangan ini tuh universe, bumi itu segini nih, Mas. Apalagi kita. Permata hijau segede apa sih? Kita segede apa sih? Iya. Dan perlu mungkin disadari gitu ya. Kalau bumi detik ini semua cacingnya hilang, Mas. Kita cuma punya waktu 4 bulan untuk bertahan hidup. Nggak ada yang producing makanan. Betul. Kita nggak bisa makan uang. Betul. Kalau per detik ini semua serangga hilang, kita cuma punya waktu bertahan 3 bulan. Tidak ada yang membuat pertumbuhan juga. Tapi yang menarik, Mas, kalau semua manusia hilang detik ini di muka bumi, bumi baik-baik aja kok. Betul. It's fine. So, udahlah, nggak usah ngerasa penting gitu. Ya. Ini juga aku translatekan dari POV misalnya banyak pejabat kita atau orang-orang kaya yang merasa mentang-mentang dan merasa paling penting sendiri kan. Betul. Aku pernah bikin satu monolog yang kita sebenarnya di dunia ini nggak penting-penting amat gitu. Nah, akhirnya mentalitas yang menganggap diri kita penting itu akhirnya apa? Akhirnya korupsi. Akhirnya merampok orang lain untuk diri kita. Ngerasa kita harus dihormati oleh orang lain. Betul. Ngerasa diva. Ngerasa semua orang harus tunduk sama kita dan kita adalah the center of the universe. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, ada orang yang banyak uang tapi tidak pernah memiliki kebahagiaan, Mas. Dia cuma punya banyak uang tapi nggak happy gitu. Poinnya ada di situ gitu. Sehingga balik lagi sih, ujungnya adalah pilihan. Kamu mau memilih jalan hidup yang seperti apa? Karena apa yang kamu pilih itu akan menjadi konsekuensi hidup. Wow. Tapi poinnya adalah kalau kamu tahu kamu udah disakiti ulang-ulang, udah nggak enak ulang-ulang, dan kamu masih memilih hal yang sama, ya kamu bego gitu. Ya. Kapan mau berubahnya gitulah kira-kira. Oke. Poin yang menarik banget. Artinya salah satu kunci kebahagiaan adalah menganggap bahwa kita nggak penting-penting amat kok di dunia ini. Thank you, Kang. Tapi bukan jadi apatis ya. Betul. Bukan gini, ada rendah hati sama rendah diri. Ini kita ngomongin tentang humble. Ya, rendah bukan hati. masalah rendah diri gitu. Betul. Jadi bukan berarti aku nggak penting jadi aku apa, enggak gitu juga gitu. Ya. Tapi poinnya adalah humble-nya sih. Ya. Itu. Semoga aku yakin nih kok teman-teman improvers sangat bisa membedakan antara rendah hati dan rendah diri Ya. dan menganggap bahwa kita nggak penting tuh ya istilah Jawanya ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang. Ya, Awas salah bikin status lagi. Nanti aku adalah orang yang rendah diri. Salah. Jangan rendah hati. Ya kan? Oke, kita sekarang ada di rapid fire question. Ini aku pengen tanya cepat, Kang Abu jawab cepat, tapi along the way nanti kita akan elaborate Ya, oke. beberapa pertanyaannya. Apa hal yang dulu Kang Abu kejar mati-matian, tapi sekarang Akang sadar ternyata tidak sepenting itu? Validasi. Pengakuan. Dulu sempat ngejar itu, Kang. Oh, Pak, jelas lah. Semua orang ya nampaknya ya. Oh, semua orang. Ya. Lebih sulit memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri? Memaafkan diri sendiri. Oke. Apa bagian dari diri Kang Abu yang dulu Akang sembunyikan, tapi sekarang Akang terima? Validasi tadi, kekurangan topeng, hal yang pengen kelihatan keren. Saya merasa sekarang dan menyadari bahwa saya lebih apa adanya. Oke.
Ini bukan karena tambah umur kan, Kang? Bisa jadi. Tapi itu the beauty of growing up ya Oh kan? enggak, di Dengan magician jadi itu dewasa. ada rules. Magician itu? stop at 17. Jadi semua pesulap tuh umurnya 17 sampai 20-an aja sih, nggak nambah-nambah. Setelah itu, setelah itu jadi peneliti lah, jadi motivational speaker, jadi podcaster. Jadi saya tuh Menarik, umur menarik. 27-an terus gitu, sampai kapanpun ya 27 terus gitu. Oh gitu. Oke. Penting dicintai atau diterima, Kang? Diterima. Kenapa? Penerimaan itu sesuatu hal yang memiliki perspektif yang sangat luas. Gitu. Karena cinta tuh luas juga sih, tapi poinnya adalah saat berhasil sudah saling menerima, cinta itu buahnya. I see. Karena bisa mencintai tanpa penerimaan. Gitu. Oke. Apa yang paling sering manusia cari dari orang lain, padahal sebenarnya harus dia berikan kepada dirinya sendiri, Kang? Self love. Gitu. Oke. Apa tanda seseorang sudah berdamai dengan dirinya sendiri? Less conflict. Less conflict. Hidupnya bukan tidak punya masalah, tapi masalahnya sudah tidak menjadi konflik. Karena dia sudah menerima dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yes. Apa yang lebih sulit, Kang? Atau mana yang lebih sulit? Memulai hidup baru atau melepaskan hidup yang lama? Iya. Memulai hidup baru kan nggak mungkin lah ya, karena udah melepaskan hidup yang lama itu. Changing habits lah. Aku mengartikannya changing habits. Oke. Melepaskan hidup yang lama itu yang jauh lebih sulit. Kalau Instagram tiba-tiba hilang besok, sebenarnya kita kehilangan apa, Kang? Tempat berbagi, tempat mencari informasi, atau tempat mencari validasi, Kang? Kehilangan panggung untuk mempertontonkan foto kita yang pakai filter. Iya, nih makin banyak loh konten-konten sekarang pakai filter, pakai topeng, ya kan? Nggak otentik. Karena yang kita cari validasi dan Iya. tepuk tangan dari orang lain. Tepuk tangan. Padahal Mas, banyak nyamuk itu mati karena tepuk tangan. Iya. Dan banyak jidat hitam-hitam karena kebanyakan tepuk jidat, Kang. Tepuk jidat. Bercanda ya ini ya. Oke, apa satu hal yang harus dikurangi manusia modern agar bisa kembali bahagia, Kang? Ini boleh elaborate, Kang? Yang pertama adalah ingin dihargai. Yang kedua adalah ingin diakui. Yang ketiga adalah ingin mengatur. Yang keempat adalah ingin memiliki. Yang kelima adalah ingin menjadi seperti orang lain. Semuanya ingin-ingin, by the way, 5 hal ini. Ternyata keinginan membuat kita nggak bahagia, Kang. Paradoks. Keinginan mendrive kita maju, tapi pun keinginan itu yang membuat kita jadi menderita. Nah itu paradoksnya hidup tuh, paradoksnya keinginan tuh di situ. That's called ego lah ya. Stres itu perlu loh Mas. Karena kalau nggak ada stres, Mas Rodi nggak akan bikin podcast ini. Tapi over stress yang bahaya. Thinking itu perlu. Overthinking yang bahaya. So that's why jawaban yang terakhir adalah belajarlah untuk ada di titik tengah. Oke. Karena center itu yang paling saya rasa perlu diperlukan. Jadi kita pun diperlukan di hidup ini. harus mengontrol dan juga mencari titik tengah dari keinginan-keinginan ini, 5 hal ini. That's it. Terakhir banget, kesimpulan kita, jadi apa kuncinya, Kang Abu, untuk kita merasa bahagia di zaman yang serba mudah, serba instan, dan serba banyak distraksi seperti sekarang? Oke, poinnya sederhana adalah jujurlah terhadap perasaanmu. Perasaan itu selalu valid. Yang mungkin salah adalah action-nya. Sehingga semakin kita jujur dengan perasaan, semakin kita seapa adanya, kita tidak akan dipenjara oleh omongan orang, validasi orang, karena you are happiness what you seek, kamu adalah kebahagiaan yang sudah ada, dan yang paling penting adalah belajarlah melepaskan sesuatu yang menutup kebahagiaan. Kang Abu Marlow, thank you banget untuk pencerahannya, untuk sharingnya. Wow, ini meaningful banget. Terima kasih. Sukses terus, Kang. Thank you Mas ya. Thank you. I'll see you in the next video. Bye-bye. Thank you.